Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dimanapun saudara-saudara berada pada hari ini, mari bersama-sama dengan kita semua untuk kita memuji, memuliakan Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik dalam hidup ini. Sebagai lagu pembukaan, mari kita naikkan pujian, Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari puji Dia. Memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami puji Engkau. Kami masyurkan namamu Tuhan, buat kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya Engkau yang layak. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Sampai hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan dan cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami dapat balas seluruh kebaikan Engkau, selain kami dapat memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau. Sebab kami tahu kehidupan kami hanya Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami. Walau sampai hari ini kami masih beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan Allah hadir dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami. Tuhan ambil alih, Tuhan urapi kami. Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan urapi jemaat Tuhan yang ada. Biarlah rasa lapar dan haus akan hadirat-Mu bisa
bisa kami peroleh dan bisa kami rasakan kehadiran Engkau, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah ibadah kami. Kami mau mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang berada di rumah, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita dengan kuasanya, dengan kebesarannya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya. Haleluya, Terima kasih Tuhan. tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah, Dia hadir di sini, di tengah-tengah umatnya yang memuji. Umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Haleluya. Berkat-Nya Dirasakan kita semua. Mari masukkan kebesaran-Nya, Ya Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan berkat-berkat-Mu mengalir. mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Mari sama-sama hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Amin. Ajaib
nama Tuhan, dengan nyanyian cintaku. cintaku. Oh haleluya, Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. tinggikan nama Yesus. Amin. Kita bersuka karena Tuhan, Karena Tuhan, dengan hati bersyukur hati bersyukur. kami muliakan namamu Tuhan. Nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus. Sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup. Amin. Kasih setianya tiada berkesudahan, anugerahnya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Ku mau puji nama Tuhan. Nama Tuhan, Mari semua dengan nyanyian cintamu. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan. bersorak buat Tuhan, Tinggikan nama Yesus. tinggikan nama Yesus. Mari bersuka Bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, Layak Dia Kristus Yesus. Kristus Yesus. Sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup. Kasih setianya Kasih setianya tiada berkesudahan, anugerahnya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup. kasih setiamu Tuhan. Kasih setianya Haleluya. Tidak berkesudahan kasih setiamu. Haleluya. setiap hari. Kami puji Mau puji Dia selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tetap mau memuji Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita wajib memuji menyembah Tuhan. Sebagai bangsa yang besar dalam negara ini, sama-sama sehati kita naikkan pujian bagi Dia, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung. Layaklah segala bangsa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia agung, Dia mulia. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Haleluya. Haleluya. adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari semuanya bersama-sama layaklah segala bangsa. Oh haleluya. Bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita menyembah Allah yang besar, Allah yang kudus. Haleluya. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa Kami sujud kepadamu Tuhan. kepadamu.
namamu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan kembali dengar firman Tuhan. Kita mau dengar lagi suara Tuhan diberitakan bagi kita semua. Sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, sudah selayaknya untuk kita tunduk kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kita naikkan pujian yang berkata, di hadapan hadirat-Mu Bapa, ku datang dengan kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Segala keangkuhanku hilang, segala keangkuhanku hilang. ku sembah Kau, Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan inilah aku, di hadapan hadirat-Mu aku tunduk kepadamu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Segala keangkuhanku hilang. keangkuhanku hilang. Mari semuanya katakan, ku sembah Kau, Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. ku sembah Kau. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang kuasa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Allah Roh Kudus terus bekerja berkarya dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang pakai, Engkau yang urapi Tuhan. Bahkan sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, juga memberkati setiap kehidupan mereka. Mereka juga rindu terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur mengalaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus kalau sampai saat ini saya masih dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala, para wakil Gembala, Ibu Gembala yang juga mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Sekalipun kita tidak beribadah secara offline, tetapi lewat media online ini kita bisa bersama-sama merasakan hadirat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini diberikan kepada saya dengan tema yang sangat jelas bahwa orang Kristen wajib patut patuh kepada pemerintah. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita sama-sama, tidak berlama-lama saja. Terambil dari kitab Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Kitab Roma 13 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan katakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa Roma adalah kota metropolitan, di mana Roma adalah merupakan pusat administrasi atau pusat pemerintahan. Nah sebagaimana Indonesia ini dengan ibu kotanya Jakarta, Jakarta adalah pusat pemerintahan. Kalau pusat pemerintahan di dalamnya ada peraturan, ada undang-undang, ada hukum yang harus kita patuhi, serta kita melihat bahwa di dalam kitab kota Roma ini, dengan segala kegiatan politiknya, segala sesuatu yang baik maupun yang tidak baik, termasuk aliran keagamannya, banyak terdapat di kota Roma. Karena itu Rasul Paulus terpanggil untuk menulis surat Roma ini di dalam pasal yang ke-13 ini, adalah merupakan nasihat Rasul Paulus untuk bagaimana kita harus berbuat baik kepada pemerintah. Sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, dan salah satu manifestasi perbuatan baik kita kepada pemerintah adalah sebuah bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah. Nah, setiap pemerintah dunia berasal dari Allah, sebab kita tahu bahwa tidak ada satu negara yang tidak dibentuk oleh Allah, dan tidak ada satu kepala negara yang tidak ikut dipilih oleh Allah. Semua negara dibentuk oleh Allah, dan semua kepala negara Tuhan terlibat untuk ikut memilihnya. Karena itu di sini dicatat bahwa sebab itu Allah menetapkan bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dalam dunia untuk perbuatan baik tentunya. Karena itu kita harus mematuhi setiap peraturan dan hukum yang sesuai dengan firman Tuhan. Namun ketika berbeda dengan firman Tuhan, maka kita tidak perlu mentaatinya. Artinya begini saudara, saat ini sedang pandemi saudara, ada peraturan pemerintah
yang kita kenal bersama tentang PPKM darurat, saudara. Pemerintah melarang untuk kita tidak keluar kemana-mana, jadi kita batasi diri. Sebagai orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah adalah bagaimana kita mentaati. Tetapi kalau di luar dari firman Tuhan, tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka kita tidak perlu mengikutinya. Contohnya, ketika pemerintah melarang untuk kita beribadah seperti saat ini, membatasi untuk kita beribadah, tetapi kita masih bisa beribadah di rumah. Lewat media online ini saat ini, saudara. Melarang kita beribadah untuk kita bertemu bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran dari pandemi COVID ini. Tetapi pemerintah tidak melarang untuk kita beribadah di rumah. Lewat media online. Tetapi kalau pemerintah melarang bukan cuma di gedung gereja, dan di rumah juga kita tidak boleh beribadah lewat media online, nah kita tidak perlu mematuhinya. Tetapi setiap peraturan, undang-undang, dan hukum oleh pemerintah, sebagaimana firman Tuhan katakan, kita harus mematuhinya, kita harus mentaatinya. Karena itu dalam kitab Roma 13 ayat 1 dan 2 saya bacakan kepada saudara, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi semua pemerintah itu berasal dari Allah. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa tidak ada negara yang tidak dibentuk oleh Allah. Dan tidak ada kepala negara yang tidak dipilih oleh Allah. Karena itu pemerintah adalah tangan Tuhan di dalam dunia ini. Lalu kemudian dikatakan bahwa dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Artinya bahwa ketika ada pelarangan tentang PPKM ini untuk kita jangan kemana-mana, pakai masker, ya kan? Cuci tangan, lakukanlah. Pemerintah bilang diam di rumah. Tadi saya terima dari ada sebuah cerita kecil dari Bapak Wakil Gembala, bahwa pemerintah bilang bahwa kita harus diam di rumah. Tapi kalau mau jalan-jalan, bawa rumah keluar. Saya rasa lucu juga. Gitu. Jadi kalau kita kaki gatal mau berjalan, bawa rumah berjalan, ikut berjalan. Tapi lebih baik kita ada di rumah. Sebagaimana pemerintah ajarkan kepada saudara untuk apa? Untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID ini. Agar supaya segera berlalu COVID ini, maka ekonomi, usaha saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara akan lebih baik, saudara. Bagaimana bagian Alkitab ini sangat jelas kita perlu taat kepada pemerintah yang Allah sudah tetapkan untuk menjaga ketertiban, menghukum kejahatan dan menegakkan keadilan. Saudara harus ingat bahwa 1 Korintus 14 ayat 33 firman Tuhan katakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi yang Allah kehendaki adalah damai sejahtera. Kekristenan itu bukan sekedar agama, saudara. Kekristenan itu bagaimana kita punya hubungan baik dengan Tuhan dan mematuhi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Saudara perhatikan pengalaman seorang Rasul Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, dia seorang Saulus, dia orang yang taat beragama, saudara. Siapa tidak kenal Rasul Paulus? Murid dari Gamaliel, orang Sanhedrin. Soal masalah hukum Taurat, dia tidak pernah ada cacat celah. Dia taat kepada perintah agama, saudara. Nah, agama merupakan ketaatan untuk melakukan hukum-hukumnya. Tetapi ketika dia menerima kasih karunia Tuhan, nah kasih karunia Tuhan, kalau agama itu orang berusaha untuk mencari Allah, tetapi orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan adalah Tuhan sendiri yang mencari saudara dan saya. Sebagaimana Alkitab katakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Bahwa bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus dalam ketaatan untuk mentaati firman Tuhan, mentaati hukum Taurat maksud saya, tidak ada cacat celah. Tapi ketika dia menerima kasih karunia Tuhan dan berganti nama menjadi Paulus, saudara lihat. Dia hidup oleh kasih karunia Tuhan. Nah, dia tahu bahwa Tuhan yang mencari dia. Maka hubungan dia dengan Tuhan itu adalah merupakan hubungan yang tak terputus. Nah, oleh karena itu saudara dan saya sebagai orang percaya, ketika kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, maka wajib hukumnya juga kita mentaati perintah dari pemerintah yang ada. Atau hukum-hukum pemerintah yang ada. Sehingga di dalam
di dalam tema yang kita terima pada pagi ini, orang-orang percaya atau orang-orang Kristen itu wajib patuh kepada pemerintah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kepatuhan Daniel, saudara perhatikan, Daniel hidup dalam 3 pemerintahan, saudara. Dan Daniel sangat patuh kepada pemerintah. Dari Raja Nebukadnezar, Raja Kores sampai kepada Darius. Saudara perhatikan, pada waktu pemerintahan Darius, Daniel punya tempat kedudukan yang sangat tinggi dalam pemerintahan. Tapi ketika Raja Darius dihasut oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengeluarkan satu maklumat di mana bahwa semua orang harus menyembah kepada Darius. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel menolak. Itu yang saya katakan. Setiap undang-undang peraturan dari pemerintah wajib hukumnya kita mentaatinya. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita juga menolaknya. Daniel menolak karena dipaksakan Daniel untuk menyembah kepada Darius. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel pulang dan menyembah kepada Allahnya 3 kali dalam satu hari. Sebagaimana juga dialami oleh ketiga sahabat ini. SMA, Sadrak, Mesar, dan Abednego. Ketika Nebukadnezar memerintahkan untuk menyembah kepada patung Nebu, mereka bertiga tidak lakukan apa-apa, saudara. Tidak mau menurutinya, perintah itu. Karena mereka bertiga hidup dalam pemerintahan Nebukadnezar. Mereka mentaati seluruh peraturan, undang-undang, dan hukum yang berlaku pada saat itu. Tapi ketika Nebukadnezar memerintahkan untuk menyembah kepada patung Nebu, mereka bertiga menolak. Sebagaimana Daniel ketika tidak menyembah kepada Darius dan Daniel dibuang ke gua singa. Tapi apa yang terjadi? Allah membela Daniel. Begitupun Sadrak, Mesar, dan Abednego. Ketika mereka menolak untuk menyembah kepada patung Nebukadnezar, mereka dibuang ke api-apian yang menyala. Bahkan 7 kali lipat panasnya, dilipat gandakan 7 kali. Saudara, kita lihat tekan sedikit ayat saja, karena saya tidak berlama-lama. Di dalam kitab Daniel 3 ayat 17 tentang 3 orang sahabat ini, datang kepada ayat 17 dari kitab Daniel 3, firman Tuhan katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya bahwa sepanjang apa yang dikehendaki oleh pemerintah untuk kebaikan kita dan seturut dengan firman Tuhan, maka wajib hukumnya kita mentaatinya, kita mematuhinya sebagai orang Kristen. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Roma 13 ayat 3-4, lanjutan dari ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan begini, ayat 3 dan 4. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Kalau kita mentaati peraturan-peraturan pemerintah, hukum-hukum yang ada, kenapa kita harus takut? Kalau memang ada kepentingan di luar, kita memakai masker, kita keluar dengan protokol kesehatan yang ketat, kita tidak perlu takut dengan peraturan-peraturan yang ada. Kita takut kalau kita melawan, kita keluar tidak mau pakai masker dan sesuka-suka kita aja, kumpul di keramaian dan sebagainya. Tetapi sepanjang kita mentaati hukum dan peraturan dari pemerintah, maka Alkitab katakan kita tidak perlu takut. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap Tuhan, terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi kalau kita berbuat baik selalu, mentaati peraturan, undang-undang hukum yang ada, saya percaya bahwa kita tidak perlu kita takut apapun juga. Sekali lagi saya ingatkan saudara bahwa ingat, pemerintah adalah tangan Allah di dalam dunia ini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Artinya bahwa Tuhan percayakan pemerintah, sebagaimana tadi atas saya katakan bahwa pemerintah ini adalah Tuhan juga yang ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau pemerintah adalah tangan Tuhan, maka tujuannya adanya pemerintahan ini adalah untuk mensejahterakan saudara dan saya. Untuk kebaikan saudara dan saya. Karena itu Alkitab katakan, tetapi jika engkau berbuat jahat, yang jadi masalah, kalau kita melawan pemerintah, kita melawan peraturan, kita melawan undang-undang, maka kita harus takut kepada pemerintah.
Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah menyandang pedang artinya bahwa pemerintah punya kuasa untuk menghakimi saudara dan saya. Pedang ini bukan pedang untuk memancung orang, saudara. Pedang ini bicara tentang penghakiman. Sebagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini bukan tidak menyediakan hukum Taurat senokta pun. Tapi dia datang bawa pedang. Bawa pedang itu bawa penghakiman, saudara. Jadi pemerintah punya kuasa untuk menghakimi saudara dan saya. Kalau saudara berbuat jahat, kalau saudara melanggar perintah, saudara melanggar peraturan, saudara melanggar undang-undang dan hukum, maka pemerintah punya kuasa untuk menghukum saudara dan saya. Nah, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Rasul Petrus juga mengingatkan saudara dan saya untuk kita tunduk kepada pemerintah. Kita buka sama-sama di Alkitab kita dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Saya akan bacakan kepada saudara secara cepat. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 firman Tuhan katakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun segala wali-wali maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita tidak berbuat jahat, kenapa kita harus takut? Tapi kalau kita mematuhi setiap peraturan, undang-undang dan hukum yang ada, kita tidak perlu takut. Karena tujuan pemerintah ini ada untuk berbuat kebaikan kepada saudara dan saya. Tujuannya untuk mensejahterakan saudara. Tujuan pemerintah ini, kalau saudara bayangkan kalau seumpamanya pandemi ini sudah tidak ada, ekonomi makin bangkit. Saudara bisa usaha, bisa bekerja lagi. Barangkali di antara saudara sudah ada yang sudah terjadi pemutusan hubungan kerja oleh karena masalah ekonomi saat ini. Saya percaya dengan kita menuruti segala perintah, peraturan, undang-undang yang ada oleh pemerintah ini, maka dengan segera kita dapat mengatasi masalah pandemi ini. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah. Jadi Tuhan punya keinginan untuk kita patuh kepada pemerintah dan seterusnya. Yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Orang Kristen, saya tidak bicara soal agama Kristen, orang percaya. Kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Kalau orang Kristen hidup dalam kepatuhan kepada pemerintah, itu sama juga dia mematuhi perintah Tuhan. Kalau kita mematuhi perintah Tuhan, itu sama dengan kita membungkamkan setiap kepicikan orang-orang yang selalu bicara segala macam. Tapi kalau orang Kristen tahu jaga diri, mengikuti peraturan undang-undang yang ada, saya percaya orang-orang tidak bisa tidak punya kans, tidak punya kesempatan untuk mendiskreditkan saudara dan saya. Karena itu dia katakan di sini, hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema yang diberikan kepada kita pada pagi ini, saat ini, bahwa kita wajib taat, wajib patuh kepada pemerintah, karena pemerintah adalah tangan Tuhan di dalam dunia ini. Alkitab katakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Saudara mau jadi orang terkenal dalam kenakalan saudara, sampai berapa lama saudara bisa hidup? Sebagai contoh, Rasul Paulus sebelum dia menjadi Paulus jadi Saulus, dia punya latar belakang yang luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada cacat dalam melakukan hukum Taurat. Sementara Alkitab katakan dalam kitab Yakobus 2 ayat 10, dalam 10 hukum Taurat 9 saja kita lakukan dengan sempurna, dengan baik. 1 saja kita abaikan, 1 saja kita lakukan. Semua batal demi hukum. Semua batal. Tapi Paulus semua dia lakukan. Tetapi ketika dia mengenal Yesus Kristus, dia menerima kasih karunia Tuhan, bahwa Allah yang mencari dia, bukan dia mencari Allah.
Kalau dulu agama dia mencari Allah, tetapi kasih karunia Tuhan Allah yang menemukan dia, maka semua pengalaman hidup dia anggap sampah. Karena itu firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kalau kita menderita karena berbuat baik adalah sebuah kebanggaan, karena bentuk kepatuhan, ketaatan kita kepada Yesus Kristus sebagai teladan saudara dan saya. Alkitab katakan dalam 1 Petrus 3, 13-15, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kalau kita rajin berbuat baik, ada orang mau berbuat jahat sama saudara. Tapi kalau kita campur urusan orang, ngomongin, punya masalah orang, bahasa Greek bilang Carlota, ya kita jadi masalah karena mulut badan binasa, saudara. Dia nggak urus rumah tangga dia peduli urusan rumah tangga orang lain. Nah ini jadi masalah. Tapi kalau kita rajin berbuat baik, saya kira sulit untuk kita punya masalah dengan orang lain. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, bukan karena perbuatan baik. Kita menderita karena kita mentaati firman Tuhan. Dan kita harus menderita. Kamu akan berbahagia, Alkitab katakan. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktumu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya pengharapan dalam Yesus Kristus. Kita punya jaminan keselamatan. Saya sering katakan nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi keselamatan hanya satu dalam pribadi Yesus Kristus. Karena Alkitab katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diberikan jaminan kepastian untuk memperoleh keselamatan selain dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus harus menjadi pusat penyembahan saudara dan saya, dan dia harus menjadi teladan dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau kita berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kita masih dipersalahkan, tidak perlu takut. Alkitab katakan kita sudah diberikan jaminan oleh Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, kita perlu mentaati apa yang dikehendaki oleh pemerintah, yang sesuai dengan firman Tuhan, sebagaimana kita juga mentaati Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat-ayat terakhir dari Roma 13 ayat 5-7. Firman Tuhan katakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Menaklukkan itu tunduk kepada pemerintah, bukan saja oleh karena kemurkaan Tuhan atau kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Suara hati yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima takut. Rasa hormat. Sebagaimana pernah yang dialami oleh Yesus Kristus, saudara, kita mentaati pemerintah. Kalau harus kita bayar pajak, bayarlah pajak, jangan manipulasi. Masih aja saya lihat ada orang-orang Kristen, beragama Kristen, saya nggak bilang orang Kristen, yang masih juga listrik aja masih dicolong. Aduh, minta ampun. Marilah saudara, ingat Tuhan tidak pernah berhutang buat saudara. Tuhan pasti ganti. Taatilah pemerintah. Alkitab katakan bayarlah pajak, bayarlah cukai, beri hormat kepada orang yang wajib diberi hormat. Sebagai contoh, pada satu ketika, Yesus ketika dicobai oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian tentang hal membayar pajak kepada pemerintah. Ini bukan bicara tentang perpuluhan, saudara. Ini bicara tentang pajak kepada pemerintah. Saudara bayangkan, Yesus mengalami dilematis yang luar biasa pada saat itu. Karena kalau Yesus pada waktu itu memerintahkan untuk mereka membayar pajak kepada pemerintah, maka yang pertama lari dari Yesus adalah murid-muridnya, bahwa menganggap Yesus sudah bersekutu dengan pemerintah, dengan kaisar pada saat itu. Dan kalau Yesus melarang untuk mereka membayar pajak, maka saat itu juga Yesus akan ditangkap oleh pemerintah karena dianggap pemberontak.
Dan saya percaya Yesus ada Tuhan. Dia adalah Tuhan, bukan sekadar nabi, tapi dia adalah Tuhan, memiliki hikmat yang luar biasa. Karena apa? Alkitab katakan, dia sudah mengetahui setiap hati-hati orang yang ingin mencobai dia. Dan saudara, kita lihat dalam Alkitab kita terambil dari Matius 22. Ayat 17 sampai dengan 22. Di dalam Matius 22 ayat 17 firman Tuhan katakan, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara lihat, apakah mereka mau mencoba Yesus? Apakah boleh membayar pajak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Saudara lihat, Yesus tahu hati mereka sebelum mereka mau bicarakan. Mereka belum mencoba Yesus, Yesus sudah tahu kejahatan hati mereka. Karena itu saya katakan dia bukan sekadar nabi, tapi dia Tuhan, saudara. Dan saudara lihat, dengan hikmat yang luar biasa dia menjawab. Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk bayar pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Kaisar ini Kaisar Maximus Feriode atau Maximus anak dewa. Jadi gambar dan tulisan di koin inilah gambar kaisar. Yesus bilang, kalau gambar kaisar berikan kepada kaisar. Lalu kemudian dia katakan di sini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau koin ini yang Yesus gambarkan bahwa gambar dan tulisan Maximus anak dewa, Maximus Feiler, adalah ini gambar kaisar, berikan kepada kaisar. Nah, kalau saudara dan saya adalah merupakan gambaran Allah seutuhnya, maka hidup kita ini harus berikan kepada Allah seutuhnya. Haleluya. Kalau duit ini, pajak kita berikan kepada pemerintah, karena gambar dan tulisan kaisar yang dicatat oleh ini. Tapi saudara dan saya, tubuh kita adalah merupakan gambaran Allah. Kita adalah gambaran Allah. Maka kalau kita adalah gambaran Allah, maka pada hakikatnya hidup kita ini harus berikan kepada Tuhan seutuhnya. Kita lihat dalam Roma 12, saya tutup dengan ayat ini. Roma 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh itu artinya melepaskan hak atas tubuh kita ini. Bukan kita punya lagi, karena kita ini adalah gambaran Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Amin. Mempersembahkan tubuh kita artinya kita melepaskan hak atas tubuh kita sepenuhnya ini, kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, pada hakikatnya kita wajib tunduk kepada pemerintah sebagai wakil Allah di dunia ini, karena Allah yang menetapkannya sepanjang hukum dan peraturan sesuai dengan firman Tuhan. Karena tujuannya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan saudara dan saya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita naikkan pujian kita, ya Tuhan ku percaya. Haleluya. Ya Tuhan ku percaya, Oh haleluya. aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya.
percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Oh haleluya. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, ya Tuhan, Haleluya. Aku sangat percaya kepada-Mu ya Tuhan. aku Aku percaya karena kami sudah punya jaminan daripada-Mu ya Tuhan. Kemenangan lepas kemenangan untuk menghadapi pandemi ini. Kami percaya kami dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Oh haleluya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, ya Tuhan, ku percaya, Oh haleluya. aku percaya. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kata lain selain kami harus percaya akan firman-Mu. Sebab satu ketika dunia dan segala isinya akan binasa, tetapi perkataan firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kami tidak percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Karena di dalam kehidupan kami telah ada jaminan yang pasti. Bahkan kemenangan lepas kemenangan Engkau sudah sediakan bagi kami. Apatah lagi kehidupan kekal yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Oh haleluya. Haleluya. Dan saat ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, mengingatkan kita bahwa pemerintah adalah tangan Allah dalam dunia ini. Karena itu kita mau belajar taat kepada pemerintah sebagaimana kita mentaati perintah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan terlalu baik. Engkau sungguh baik, sangat baik atas hidup kami. Tak terbalaskan oleh apapun yang kami perbuat dalam dunia ini. Selain kami mentaati, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami,
Seluruh aspek kehidupan kami berikan sepenuhnya bagi-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup kami sesuai dengan kesanggupan kemampuan kami untuk melayani-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan harta terbesar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu adalah kesempatan hidup yang Kau berikan bagi kami. Karena apapun yang kami cari dalam dunia ini, semua kami akan tinggalkan. Tetapi kesempatan hidup itulah yang kami miliki, yang kami percaya bahwa inilah harta terbesar kami untuk kami dapat berubah, dapat memperbaiki hidup kami agar semakin hari semakin berkenan kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Maka perkataan-Mu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataan-Mu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami imani dalam kehidupan kami hanya ada di dalam satu nama, nama yang penuh dan kuasa dan mujizat, nama yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, bahkan menjamin keselamatan hidup kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa pemerintah Engkau sudah tetapkan dalam dunia ini. Maka wajib kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya kepadamu untuk taat kepada pemerintah yang adalah tangan-Mu di dunia ini. Tuhan ajar kami sebagaimana kami mentaati firman-Mu, biarlah kami juga mentaati setiap peraturan, undang-undang dan hukum yang ada dalam pemerintahan kami untuk tetap setia melakukannya, supaya
kami didapati orang-orang yang berkenan kepadamu dan berkenan juga kepada pemerintah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hamba terbatas untuk menyampaikannya seluruh isi hati-Mu, tapi biar Roh Kudus terus berbicara atas kehidupan kami masing-masing. Meteraikan firman-Mu di tanah hati kami, agar firman-Mu adalah Engkau sendiri, hidup dalam kehidupan kami. Bawa hidup kami sampai kami mengenal Engkau dengan seutuhnya, mengasihi, mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh dalam kesetiaan kami, sehingga dalam kesempatan hidup yang Engkau masih berikan kepada kami, biarlah kami berubah, kami memperbaiki, kami mengintrospeksi, mengevaluasi, mengoreksi hidup kami, agar semakin hari semakin berkenan di pemandangan-Mu. Ya Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, entah mereka di mana saja Tuhan, kami percaya Engkau tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan. Engkau ada bersama kami. Ketika firman-Mu dibentangkan, maka Engkau ada juga bersama-sama dengan kekasih-kekasih mereka. Kalau dia ada di antara mereka mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, ulurkan tangan kasih kuasa bilur-Mu, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pengobat kami yang setia. Engkaulah Yehova Rafa, bukan saja tabib kami, bukan saja dokter, tapi Engkau adalah Allah kesembuhan itu sendiri. Karena itu Tuhan, berbelas kasihan bagi mereka. Kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah Tuhan. Berikan jalan keluar yang mereka mengalami masalah ekonomi, keluarga, rumah tangga mereka Tuhan pulihkan. Berkati sekali lagi Tuhan dalam hidup mereka masing-masing, dalam segala usaha pekerjaan dan mata pencarian mereka. Kuatkan iman percaya dalam kesetiaan mereka kepadamu. Sekalipun kami terbatas untuk beribadah secara tatap muka, tapi lewat media online ini kami dapat memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan tadakan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih, kemurahan, anugerah, berkat, rahmat, hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lama-lama dan lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat pada saat ini, dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.